Baik, Kang Pipin, tadi Anda melihat, Anda mendengar bagaimana pernyataan Presiden Jokowi yang tidak spesifik mengatakan program makan siang gratis yang dibahas, tapi menteri-menterinya mengatakan iya, makan siang gratis yang dibahas. Apakah Anda melihat kedua pernyataan antara Presiden Jokowi dengan menterinya ini saling bertolak belakang? Dan kalau iya, kenapa? Ya, bukankah selama ini itu yang terjadi? Apa tuh? Berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau dulu misalnya presidennya bilang A, semua bilang A. Sekarang ini bisa jadi berbeda dan bisa jadi saling mengoreksi antara pernyataan menteri mengoreksi presiden, presiden mengoreksi menteri. Jadi disinilah kita melihat bahwa pemerintahan yang tidak firm ya. Sejak awal kita melihat itu. Jadi kalau kami di PKS hampir 10 tahun menjadi partai oposisi, yang menilai kejadian-kejadian ini yang memang aspirasi yang kita bawa adalah perubahan. Dan kita melihat saat ini apa sih sejak kita lihat ketika saya selalu katakan bahwa 01, 03 ini bukan melawan 02 tetapi melawan aparat negara gitu ya, melawan kebijakan negara, melawan kepala pemerintahan yang saat ini. Jadi bukan melawan Prabowo dan Gibran gitu ya. Apa indikatornya? Sejak awal misalnya kita melihat ya, tanggal 14 Februari kawan 02 langsung merayakan kegembiraan itu ya dengan pesta pora dan sebagainya. Padahal KPU belum mengumumkan itu. Yang kedua misalnya hari ini kita melihat bagaimana tadi ya festivalisasi salah satu program 02 yang dibahas, katanya tidak dibahas menurut Presiden, tetapi ternyata oleh 3 menterinya disebutkan bahwa itu dibahas. Ya, dan itu kan menunjukkan apa sebetulnya? Ada menunjukkan yang pertama adalah ketergesa-gesaan. Ya, melihat bahwa mungkin ada isu yang ingin ditutup dengan cara tadi ya, bahwa makan siang gratis harus dibumingkan gitu ya. Padahal kan bisa saja ini tidak terburu-buru kan sebetulnya, tunggu saya 20 Maret. Toh nanti program untuk 2025 kan masih bisa ada waktu begitu. Jadi menurut saya tadi ya, sikap kenegarawanan ini yang tidak kita lihat di situ. Yang pertama tadi saya kekompakan, yang kedua adalah ketergesa-gesaan mungkin untuk menutup mohon maaf ya kasus potensi kecurangan atau kasus hak angket dan sebagainya yang saat ini bergulir di 01 dan 03. Baik, coba kita dengarkan analisa Prof. Ikrar. Motifnya kira-kira apa Prof. Ikrar? Kenapa ini sudah dibahas padahal belum ada penetapan pemenang? Apakah ingin mempertegas, ini adalah manuver politik untuk mempertegas bahwa pemenang pemilu adalah Prabowo Gibran? Iya, saya terus terang netral di sini ya, karena saya juga pernah jadi pimpinan di kantor ya. Memang anggaran negara itu diajukan sejak bulan Maret, ya. Cuma itu kan kita tahu siapa kementeriannya, lembaganya yang mengajukan. Nah, yang jadi persoalan itu adalah siapa yang akan mengajukan anggaran makan siang gratis ini. Itu satu hal ya. Sebab benar tadi Habib bilang bahwa nanti kan kalau udah dibahas di DPR itu bisa saja terjadi APBN perubahan. Cuma kalau yang biasanya ya siapapun yang akan menjadi presiden atau presiden terpilih itu memang tidak disebutkan secara spesifik programnya bahwa ini anggaran ini buat program ini gitu kan. Enggak. Jadi semua presiden-presiden yang memang sudah habis masa jabatannya itu memang mempersiapkan anggaran untuk tahun depan gitu kan. Tapi kalau sekarang sudah disebut secara spesifik, bahkan sudah ada hitung-hitungannya kira-kira 15.000 per anak? Itu yang jadi persoalan di situ. Makanya kemudian Menteri Keuangan kan mengatakan bahwa where the money from gitu. Sebab kalau itu terjadi kan dia bilang defisitnya kan antara 2,4 harus dijaga 2,4 sampai 2,8. Ya, itu satu. Kedua, kita tahu anggaran negara itu sisanya sekitar 5%. Kalau kita lihat dibagi-bagi per kementerian dan juga lembaga. Nah, 5% itu nilainya berapa? Ya. Dan kalau untuk makan siang gratis itu benar, itu adalah 460 triliun rupiah. Baik. Itu berarti dari mana? Apakah itu akan diambil dari anggaran yang lain seperti bansos ya, atau kemudian juga akan menaikkan misalnya pajak ya, baik itu pajak untuk orang kaya ataupun pajak pertambahan nilai ya. Dan itu berarti pajak untuk barang dan jasa itu juga akan naik juga dan rakyat juga akan terbebani dari situ. Oke, ketika ini sudah mulai dibahas muncul lagi dugaan bahwa ini tadi seperti kata
kubu yang di sebelah sini ada dugaan keberpihakan. Nah, saya ingin tanya kepada Bang Erwin, karena ini juga muncul dari mulut Ketua Umum Anda, bahwa nanti akan ada peran Jokowi di pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Kita tidak perlu putarkan lagi pernyataannya, sudah sering kita dengar. Pak Erlangga mengatakan seperti itu, Bang Erwin. Ini maksudnya apa? Perannya seperti apa? Saya kira statementnya Pak Prabowo bahwa beliau ingin memberikan peran kepada seluruh mantan presiden, bukan hanya Pak Jokowi, tetapi seluruh mantan presiden. Ada Pak SBY juga, ya kan? Ya semua mantan presiden. Beliau ingin menghargai semua jasa-jasa mantan presiden. Bahkan beliau menghargai jasa-jasa presiden sampai Pak Bung Karno. Beliau melihat bahwa semua jasa pembangunan hari ini itu semua jasa dari presiden pertama sampai presiden yang ke-7, dan beliau adalah insya Allah presiden yang ke-8. Jadi beliau menghargai semua jasa-jasa presiden. Jadi ya artinya apapun itu semua presiden punya peranan dalam pembangunan ini. Jadi saya kira nggak ada yang salah kalau kita memberikan di Amerika juga semua presiden diberikan kesempatan untuk berkontribusi buat negaranya, ya kan? Jadi tapi belum tahu spesifik perannya itu seperti apa ya? Ya kan pasti ada aturan main. Oke, baik, Ya, kalau ada begitu. aturan main. Akan ada aturan main, tapi kalau menurut Mas Guntur, apakah nanti peran Presiden Jokowi akan sama seperti peran mantan presiden yang lain, hanya sebatas untuk memberikan wejangan dan sebagainya? Atau cawe-cawe Jokowi ini akan terus dan tidak akan pensiun? Nanti kita akan jawab pemirsa, usai jeda.